Perkenalkan, nama saya Loh Aryani dengan NIM 2210002 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Ganesha Guru. Sebelumnya, izinkan saya menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tulisan dengan tema lingkungan yang berjudul Bersama Kita Menjaga Bumi untuk Penerus Bangsa, Peduli Sekarang atau Musnah Perlahan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 1 tahun ajaran 2022-2023 mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Kali ini saya akan membahas materi yang pertama, pengertian lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan. Ketiga, manfaat lingkungan. Keempat, pengertian kesehatan lingkungan. Kelima, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Keenam, tujuan kesehatan lingkungan. Ketujuh, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Kedelapan, upaya penanggulangan masalah kesehatan lingkungan di masyarakat. Kesembilan, teknologi ramah lingkungan. Materi pertama, pengertian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah lingkungan dapat diartikan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Suatu lingkungan terdiri dari kombinasi kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi, surya, mineral, dan flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alam secara dinamis, artinya tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan alami terdiri dari sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada, baik itu komponen fisik maupun biologis. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang tujuan pembuatannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Jenis lingkungan yang dibuat oleh manusia ditujukan untuk memberi manfaat yang sangat baik bagi manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya. Manfaat lingkungan buatan ini diantaranya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya pembuatan waduk atau bendungan untuk menampung air, karena manusia sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Yang kedua, lingkungan berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang komponennya terdiri atas makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Komponen biotik dapat digolongkan berdasarkan ukurannya, yaitu makroorganisme dan mikroorganisme. Selain itu, berdasarkan perannya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang komponennya terdiri dari komponen tidak hidup, yaitu komponen yang terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup dan ada di sekitar lingkungan. Jenis komponen abiotik diantaranya adalah faktor kimiawi, yaitu senyawa anorganik seperti oksigen dan karbon dioksida, dan senyawa organik seperti protein.
Faktor fisik terdiri dari air, sinar matahari, suhu, garam, kadar pH, dan tingkat salinitas. Manfaat lingkungan. Yang pertama, tempat makhluk hidup tinggal. Lingkungan adalah tempat yang kondusif dan ideal untuk digunakan. Makhluk hidup menjadikan lingkungan sebagai tempat interaksi. Di dalam lingkungan, makhluk hidup dapat berinteraksi, beristirahat, bahkan dapat melindungi diri. Yang kedua, tempat melakukan aktivitas. Di dalam lingkungan, manusia akan berinteraksi seperti memenuhi kebutuhan hidup sampai mengembangkan budaya atau hal lainnya. Hewan dan tumbuhan juga dapat melakukan banyak aktivitas di dalam lingkungan. Contohnya seperti tumbuhan yang bertumbuh di sebuah lingkungan. Contoh bagi hewan adalah seperti dalam mencari makan dan berburu. Hewan juga mengandalkan lingkungan untuk berkembang biak. Tanpa adanya lingkungan, maka makhluk hidup tidak dapat melakukan aktivitasnya. Hal itu karena tidak ada lagi ruang atau tempat untuk melakukannya. Yang ketiga, tempat mencari makan. Di dalam lingkungan terdapat produsen. Produsen tersebut akan menyediakan sumber makanan untuk konsumennya. Dalam hal ini contohnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan yang termasuk produsen adalah tumbuhan saja. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dan manusia tetap memerlukan lingkungan untuk mencari makanan. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut WHO, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, diantaranya: pertama, penyedia air minum; kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran; ketiga, pembuangan sampah padat; keempat, pengendalian vektor. Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor dengan maksud mencegah atau pemberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan oleh vektor. Kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Ekskreta manusia, semua zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Keenam, higiene makanan termasuk higiene susu. Ketujuh, pengendalian pencemaran udara. 8, pengendalian radiasi. 9, kesehatan kerja. 10, pengendalian kemiskinan. 11, perumahan dan pemukiman. 12, aspek casing dan transportasi udara. 13, perencanaan daerah dan perkotaan. 14, pencegahan kecelakaan. 15, rekreasi umum dan pariwisata. 16, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. 17, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama, untuk melakukan koreksi, memperkecil atau memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Kedua, untuk pencegahan, mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia serta untuk menghindarkan dari bahaya penyakit. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Yang pertama, sampah. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan, diantaranya adalah produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016.
Ada teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar, harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, penyimpanan sampah. Ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Keempat, pengangkutan. Kelima, pembuangan. Masalah yang kedua yaitu banjir. Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunungan sampah, rusaknya hutan, dan perubahan fungsi sungai. Yang ketiga, sungai tercemar. Indonesia masih menghadapi masalah pencemaran sungai yang sangat serius. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai. Keempat, pemanasan global. Permasalahan lain yang juga menjadi persoalan lingkungan adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup, serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es. Kelima, pencemaran udara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Data Korlantas Polri menyebutkan jumlah kendaraan yang terdaftar per 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 kendaraan. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia yang keenam, rusaknya ekosistem laut. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal dengan julukan negara maritim. Sebagai negara maritim, upaya untuk menjaga ekosistem laut menjadi sebuah keharusan. Ketujuh, sulitnya air bersih. Kesulitan air bersih banyak dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu daerah yang cukup lama mengalami masalah ini adalah Papua. Distribusi sumber daya air atau SDA yang tidak merata menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan air bersih. 8. Kerusakan hutan. Pembalakan liar menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Namun sejak 2010 sampai 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 hektar per tahunnya. 9. Abrasi. Abrasi atau biasa juga disebut dengan erosi pantai dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia seringkali disebut sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini. 10. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibatnya, tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini diantaranya mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem makhluk hidup, serta timbulnya wabah penyakit. Ke-11. Kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari,
terlindunginya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Selanjutnya, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Upaya penanggulangan masalah kesehatan lingkungan di masyarakat. Yang pertama, penanggulangan sampah. Dapat dilakukan dengan memisahkan sampah, mengolah sampah organik dan anorganik, tidak menggunakan sedotan plastik, membawa tas belanja sendiri. Kedua, penanggulangan banjir. Menjaga lingkungan sekitar, menghindari membuat rumah di pinggiran sungai, membuang sampah pada tempatnya, dan rajin membersihkan saluran air. Ketiga, sungai tercemar. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan pembersihan sumber air, dan tidak membuang sampah ke sungai. Upaya penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan tidak membakar sampah dan hindari penggunaan bahan kimia berlebihan. Misalnya, penanggulangan rusaknya ekosistem laut dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi, menangkap ikan tanpa merusak karang, tidak mengambil terumbu karang, dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Selanjutnya, upaya penanggulangan kerusakan hutan dapat dilakukan dengan menerapkan konsep 4R. Misalnya, reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Yang terakhir, rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang telah rusak agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya. Upaya penanggulangan pemanasan global dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi umum dan sepeda, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, dan matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Selanjutnya, upaya penanggulangan sulitnya air bersih dapat dilakukan dengan teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Sosialisasi intensif kepada masyarakat mengambil peran yang sangat penting. Terakhir, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Upaya penanggulangan abrasi dapat dilakukan dengan membangun pemecah gelombang, hutan mangrove, dan bakau. Mangrove memiliki banyak manfaat seperti menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengenapan lumpur, dengan demikian kualitas air lautan jauh lebih terjaga, membantu menahan dan menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfah, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara juga di air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, beberapa jenis ikan, dan lain-lain. Selanjutnya, melarang penambangan pasir. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah deterjen ke tanah, menjaga kelestarian tanaman, melakukan remediasi. Remediasi yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni on-site dengan pembersihan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawanya ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat pencemar.
Selanjutnya, upaya penanggulangan kesehatan pemukiman dapat dilakukan dengan penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, dan pembangunan infrastruktur publik. Pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology or green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Prinsip teknologi ramah lingkungan ada 6. Yang pertama, refine, yang berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Kedua, reduce, yang berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Ketiga, reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Keempat, recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Kelima, recovery, yang berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Keenam, retrieve energy, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Manfaat teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan. Ketiga, teknologi ramah lingkungan mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Keempat, teknologi ramah lingkungan dapat menekan biaya produksi atau hemat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Contohnya adalah pemanfaatan listrik tenaga surya yang hanya mengandalkan energi matahari tanpa dipungut biaya. Penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, penerapan di bidang transportasi. Pertama, kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Kedua, mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya. Ketiga, mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Selanjutnya, penerapan di bidang industri. Ada biopulping. Biopulping adalah teknologi yang terinspirasi dari pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme dan jamur. Para ahli telah mulai mengembangkan proses pelapukan kayu dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu mengolah limbah kayu secara alami. Contoh mikroorganisme yang digunakan adalah jamur, Pelebia subserialis, dan Theriphoriopsis supernispora. Penerapan teknologi di bidang energi. Yang pertama ada biofuel. Biofuel adalah teknologi yang menyediakan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu bahan-bahan organik. Kedua, biogas. Biogas merupakan salah satu bahan bakar yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Ketiga, sel surya. Sel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik atau PV
sel atau sering disebut solar cell atau sel surya. Penerapan teknologi di bidang energi yang keempat, pembangkit listrik tenaga air. Aliran listrik dihasilkan dari tenaga air yang menggunakan energi gerak dari aliran air. Kelima, pembangkit listrik tenaga angin. Turbin angin dapat menangkap energi matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Keenam, geotermal. Energi panas yang tersimpan di dalam tanah, cairan dalam kora bumi, dan lapisan dasar bumi disebut sebagai energi geotermal. Ketujuh, fuel cell. Matahari menghasilkan energi yang menjaga keberlangsungan hidup makhluk di bumi melalui penggabungan inti atom-atom hidrogen. Energi bahan bakar fuel cell merupakan penggabungan dari gas hidrogen dan gas oksigen yang nantinya akan bereaksi dan menghasilkan energi panas yang tinggi. Penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yang pertama ada biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Kedua, fitoremediasi. Merupakan salah satu bentuk bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa penyebab polusi. Ketiga, toilet pengompos atau composting toilet. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan yang keempat adalah teknologi pemurnian air atau water purification. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari proses ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Secara fisika, pada proses pemurnian air, ada proses penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyulingan. Baik, itu saja materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Saya Loh Aryani, selamat pagi.